Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sawt wadih, ikhwah. Sawt wadih enggak? Waadih, Ustaz. Waadih, Ustaz. Fatih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala hadhihi al-laila naltaqi marratan ukhra fi hadzal majlis linadrusa ma'an al-lugha al-arabiyyah min kitab al-arabiyyatu baina yadayk al-juz'ul awal al-juz'ul tsani afwan min al-mujallad al-awwal. Baik. Afan, Tad, suaranya pelan, Tad. Kenapa? Suaranya pelan. Iya, Tad. Afan, suaranya pelan, Tad. Suaranya kecil. Kalau sekarang bagaimana? Jelas suaranya? Fatih, Tad. Alhamdulillah. Waadih. Waadih, Ustaz. Baik. Silakan dibuka kitabnya. Kita mulai saja langsung. Buka kitabnya di halaman 298. Al-Mufradat. Al-Wahdah. Ihda Asyrata. Baik. Jadi ikhwah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hiwar yang hiwar yang ketiga ya. Kita sudah membahas kemarin ya, arti dari teksnya sudah kita jelaskan kemarin, kosakata-kosakatanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa al-mufradat, ada beberapa kosakata baru yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Dari hiwar kemarin itu ada beberapa kosakata ini. Baik. Yang pertama, talawusun, naqiyun, hadiun, izdihamun, syarikatun, aswaqun, qitarun, mushkilatun, qaryatun, nisfu sa'atin, dawda'un, hawaun. Baik, ini sudah kita ambil semua artinya kemarin, sudah kita bahas artinya masing-masing. Baik, kita jelaskan kembali untuk memurojaah. Yang pertama, talawus. Ya. Talawusun itu merupakan masdar dari kata talawasa yang artinya tercemar. Ya. Tercemar artinya. Ya. Talawusun ya, itu dia masdar dari kata kerja talawasa. Ya. Jadi kata kerjanya adalah talawasa. Ini fi'il madinya ya, talawasa ya talau wa su. Ya, kemudian masdarnya talawusun. Ya, talawusun. Baik, talawasa ya talawasu, talawusun. Ya, ini masdarnya talawus. Baik, talawus itu sendiri artinya adalah tercemar, ya, tercemar atau ternodai atau kotor. Ya. Baju antum misalkan kotor karena debu, kotor karena oli, misalkan kotor karena tanah, maka itu dinamakan talawas. Ya, maka talawusun itu artinya tercemar. Ya, talawusun artinya tercemar. Baik, bagaimana kalau kita ingin mengatakan sesuatu itu tercemar?
Maka kita katakan ya, kita katakan pakai wazan isim maf'ulnya ya. Mulawwasun ya. Ini artinya sesuatu yang tercemar ya. Tercemar, sesuatu yang tercemari. Namanya mulawwas. Misalkan mengatakan as-saubu mulawwasun biddima. Baju itu ya tercemar atau ternodai oleh darah. Mulawwasun bitturab, ternodai oleh tanah dan seterusnya. Nah, ini asal kata talawusun yang ada di kitab. Baik, kita kembali ke kitab. Kemudian kata selanjutnya adalah naqiyun. Naqiyun ini kata sifat ya, artinya bening ya, jernih, cerah, itu namanya naqiyun. Jadi kalau kita mengatakan udara itu fresh, udara itu segar, udara itu murni, kita mengatakan naqiyun ya. Jadi naqiyun artinya segar ya, segar, fresh, murni dan seterusnya. Ya, itu dari kata naqaun ya. Jadi naqiyun artinya sesuatu yang segar. Sesuatu yang segar. Sedangkan ya, kesegaran ya dalam bahasa Arab itu dikatakan naqaun. Ya. Jadi naqiyun tadi yang ada di kitab artinya sesuatu yang segar, udara misalkan. Biasanya digunakan untuk udara. Ya. Kalau naqaun ya, naqaun itu artinya kesegaran. Misalkan untuk mengatakan saya merasakan fresh, merasakan kesegaran. Untuk katakan sya'artu bin naqa, kesegaran, kemurnian. Ini makna dari kata naqaun. Jadi dibedakan kapan menggunakan naqiyun, kapan menggunakan kata naqaun. Baik. Kemudian kata sifat selanjutnya hadiun. Hadiun ini artinya tenang. Hadiun artinya tenang, suasana di pedesaan misalkan itu dinamakan suasana yang hadiun. Hadiun ini ya diambil dari kata huduun. Ya, diambil dari kata huduun. Baik. Jadi kalau hadiun itu artinya sesuatu yang tenang ya. Kalau huduun itu artinya ketenangan. Ya. Misalkan di kelas antum ribut misalkan, maka guru mengatakan huduun ya ikhwah atau huduan ya ikhwah. Ya. Hudu dan hadiun. Huduan ya ikhwah bagaimana? Tenang artinya, jangan ribut. Ya, ada makna huduun. Kemudian kata selanjutnya izdihamun. Izdihamun ini artinya keramaian. Ya, keramaian. Ya, kalau sesuatu yang ramai, ya, kalau sesuatu itu ramai, misalkan kelas ramai, misalkan, ya, atau pasar ramai, maka kita katakan musdahimun. Ya, kita katakan musdahimun. Musdahimun ini artinya sesuatu yang ramai atau macet. Kalau jalan berarti macet. Ya. Kemudian izdiham tadi, izdihamun itu artinya keramaian atau kemacetan. Nah, itu udah bedanya ya. Musdahimun sama izdiham. Musdahimun itu berarti untuk menggunakan sebagai musdahimun untuk menggunakan sebagai kata
kata sifat. Sedangkan izdiham antum artikan sebagai keramaian. Gitu ya. Itu bedanya. Apa nih? Wah, sebentar. Baik, Afwan. Nah, jadi musdahimun itu maknanya sesuatu yang ramai atau sesuatu yang macet. Misalkan untuk mengatakan al-faslu musdahimun. Jadi antum gunakan sebagai deskripsi di situ, sebagai kata sifat misalkan. Tapi kalau izdiham itu artinya keramaian atau kemacetan. Misalkan untuk mengatakan saya terjebak di kemacetan misalkan, maka di situ antum gunakan kata izdiham. Kemudian selanjutnya syarikatun. Syarikatun ini merupakan jamak dari kata syarikatun. Syarikatun artinya perusahaan. Syarikatun artinya perusahaan. Ya. Jadi syarikatun itu diambil dari kata syirkah. Syirkah itu artinya kongsi atau kerjasama. Ya, maka sesuatu atau perseroan bahasa kita ya. Perseroan itu terdiri dari banyak orang bekerja sama. Dalam perusahaan itu banyak orang yang bekerja sama untuk menjalankan visi dan misi perusahaan. Maka diambil dari kata syirkah itu. Ya, syirkah itu artinya persekutuan, ya, perkongsian, ya, kerjasama. Baik. Kemudian aswakun, aswakun ini jamak dari kata sukun. Ya, aswak jamak dari kata suk, artinya pasar. Ya, pasar, tapi antum lihat digambar di situ mall. Ya, jadi bisa artinya pasar, bisa artinya mall. Karena mall itu pun hakikatnya sebenarnya adalah pasar, pasar modern, begitu kan. Jadi tempat orang jual beli, ya, dimanapun itu tempat yang biasa orang gunakan untuk jual beli, maka dia dinamakan sukun, zamannya aswak. Kemudian kitorun, kitorun artinya kereta api, kitorun artinya kereta api, jamaknya adalah kitorotun. Jamak dari kitorun adalah kitorotun, artinya KA, ya, KA kereta api. Kemudian muskilatun, muskilah itu artinya masalah atau problem. Masalah, problem itu dinamakan muskilah. Sesuatu yang bermasalah dalam bahasa Indonesia dinamakan muskil. Ya, perkara yang muskil itu artinya perkara yang sulit, ya, perkara yang bermasalah. Muskilah. Maka muskilah ini jamaknya adalah masyakil. Ya. Muskilah jamaknya masyakil, artinya kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah. Itu mengatakan masyakilul hayah, itu artinya kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah dalam kehidupan. Kemudian qaryatun, qaryatun ini artinya desa atau kampung. Ya. Qaryatun artinya desa atau kampung. Kemudian jamaknya apa? Jamaknya kuro. Ya, jamaknya adalah kuro. Ya, kuram muhassanatin min wara'i judur. Ya, Korea. Jadi jamaknya kuro. Baik. Kemudian nisfu sa'ah. Nisfu artinya setengah. Ya, nisfu artinya setengah. Atau pernah dengar istilah nisfu Sya'ban dan sebagainya. Itu artinya setengah Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi nisfu sa'ah itu berarti maksudnya 30 menit. Ya, setengah jam maksudnya. Kemudian dauda'un,
Daudo artinya ya bising, ya, kebisingan, ya, kebisingan, kemudian keributan, ya, pokok suara-suara yang enggak jelas, yang ramai, yang mengganggu itu dinamakan daudo. Ya, di dalam kelas misalkan para santri ribut, ya, ada yang mukul meja, ada yang nyanyi, ada yang macam, nah itu namanya daudo. Di jalan raya misalkan apa antum mendengar di jalan raya itu namanya daudo. Ada suara klakson mobil, ada suara orang teriak dan seterusnya, itu semua dinamakan daudo. Kemudian hawa, hawa ini artinya udara. Hawa itu artinya udara. Apa yang antum rasakan sekarang? Kalau antum lagi kepanasan itu karena hawanya panas, hawanya panas. Beda dengan angin, ya. Kalau angin dalam bahasa Arab itu rihun, ya, rih itu angin, ya, dia adalah hawa yang bertiup, gitu ya. Jadi kalau angin itu adalah udara yang bertiup karena perbedaan tekanan, ya, tekanan udara, ya, perbedaan suhu. Nah, tapi kalau hawa itu udara, ya. Kalau rih itu udara yang bertiup atau kita kenal dengan angin, gitu ya. Type. Ini dia kosakata-kosakata yang sudah kita bahas kemarin. Bagi yang tidak sempat mencatat di pertemuan sebelumnya, silakan dicatat kosakata-kosakata yang ada berikut ini kemudian dihafalkan. Karena ini ada di dalam hiwar yang sudah kita bahas kemarin. Baik, sebelum Anda lanjutkan, ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan di sini? Tafadhol berkaitan dengan kosakata ini. Akan jamak min hawa. Jamak apa? Jamak min kalimat hawa. Jamak dari kata hawa. Hawa itu biasanya tidak dijamak, ya. Hawa itu biasanya tidak dijamak, dia. Jadi ya, jarang kita dengar ada jamak dari kata jadi kata hawa. Ya. Di dalam kamus-kamus pun ya tidak ditulis apa jamak dari kata hawa. Ya. Tapi kalau antum mau tahu jamaknya adalah ahwiyatun. Nah, ini jarang sekali dipakai. Ya. Jamaknya adalah ahwiyah. Ahwiyatun ala wazan af'ilatun. Ahwiyah. Baik. Jelas nih? Baik. Kemudian ada pertanyaan lain? Soal akhirnya. Fadhol. Berarti wadi qura itu satu kata atau dua makna? Yang mana? Kata apa tadi? Kuro. Kuro. Kan ada tempat namanya Wadi Kuro. Itu sama seperti Hadral Maut atau memang dua kata? Nah, Umul Kuro itu memang dua kata, dia sama seperti apa namanya Ba'labak, Hadramaut, sama deh. Jadi Umul Kuro memang dari sana dinamakan seperti itu. Jadi Makkah itu dinamakan Umul Kuro, ya. Induknya desa-desa, maksudnya kota, maksudnya desa. Kota itu kan kumpulan dari desa-desa, ya. Kumpul jadi satu di situ. Maka dinamakan Kuro, Umul Kuro, gitu ya. Nah, di Makkah sana sampai sekarang kan ada Universitas Umul Kuro. Baik. Jelas nih? Afan Ustaz, laisa Umul Qura maksud, walakin Wadi Qura. Wadil Kuro. Nah. Nah, sama. Kalau Wadil Kuro itu nama lembahnya. Ya. Wadi itu artinya artinya lembah. Wadil Kuro artinya lembah Al-Kuro. Jadi Al-Kuro di situ bukan jamak dari Korea. Memang dari sananya namanya seperti itu. Itu namanya Al-Alam di situ. Oke? Nah. Jadi Kuro di situ nama, ya, bukan jamak dari kata Korea. Beda kalau Umul Kuro, itu baru jamak dari Korea. Nah, sekarang. Baik, yang lain ada yang tanyakan? Kalau Korea atau Kuro itu bisa juga bermakna dusun, ya. Dusun itu juga kita artikan dengan ya,
qaryah atau qura. Baik, kelas yang lain ada yang tanyakan? Wadah semua? Wadah insyaallah. Soal akhir satu ini. Baik, fadhal. هذا كلمة ضوضاء بمراد مزعج. Naam, amma muz'id ada isim fa'il artinya suara yang mengganggu. Ya, dawda itu artinya suara yang bising ya, hakikatnya sama. Ya, suara hiruk pikuk ya, suara yang gaduh ya. Amma muz'ij itu artinya yang mengganggu. Jadi mengganggu itu bisa suara, bisa yang lainnya. Gitu ya. Jadi antum menggunakan kata muz'ij itu bisa untuk suara, bisa untuk yang lainnya. Maka suara yang muz'ij itulah yang dinamakan dawda. Ya, suara yang muz'ij itulah dinamakan dawda. Karena yang bisa mengganggu itu kan bukan hanya suara, ya. Ya, penampakan atau rupa juga kan bisa mengganggu. Ya. Bisa mengganggu. Ya, maka dia dinamakan muz'ij. Ya, misalkan antum lagi belajar, adik antum datang ganggu-ganggu antum, yang ngusilin antum misalkan, nggak pakai suara, ya, tapi pakai tangan misalkan. Nah, maka dinamakan muz'ij itu, bukan dawda. Jadi dawda ini khusus untuk suara. Kalau muz'ij itu bisa untuk suara dan yang lainnya. Muz'ij artinya sesuatu yang mengganggu. Nah, Baik. Jelas? Yang lain? Wadah? Ada yang tanyakan? Jelas insyaallah. Baik. Kalau tidak ada tanyaan, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke at-tadrib al-awwal, sil baina al-mufrad wal jama'. Ya. Jodohkan antara kata sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kanan ini mufrad, ya, benda tunggal. Mufrad artinya tunggal, satu. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini yang jamak. Ya, jadi kita hubungkan mufradnya dan jamaknya. Baik. Nah, silakan angkat tangan, nanti kita akan tunjuk yang ingin menjawab. Baik, Iksan Hadiansyah. Wujud. Mewujud, Ustaz. Baik, Mustashfa. Iksan, jamaknya apa? Mustashfa. Mustashfayat. Baik, Mustashfa jamaknya Mustashfayat. Yang lain, ya, silakan dijawab di kitabnya. Jangan tidak dijawab. Jawab di kitab. Sadiqun jamaknya Ausdiko. Sadiqun jamaknya asdiqa. Artinya teman. Kemudian jami'ah. Jami'at. Baik, jami'at. Jama' muannas salim. Kemudian tabakun. Tobakun. Tobak. Seperti tabakun kemarin. Sudah kita ambil tabakun kemarin. Apa artinya? Tobakun. Piring, Ustaz. Saya masih ingat tobak? Nah, Piring. tabakun artinya piring. Piring-piring yang besar itu namanya tobak. Baik. Kemudian syarikatun. Jamaknya Syarikat. syarikatun jamaknya syarikatun. Kemudian tiflun jamaknya Atfal. baik. Kan katakan raudatul atfal, ya, taman kanak-kanak. Karena tiflun artinya anak-anak. Baik. Hasan ya Iksan, barakallahu fiik. Baik. Di sini ada beberapa gambar, kemudian ada kata-kata di bawahnya. Ya, ada kata-kata di bawahnya. Perintahnya adalah sil kulla suratin bima yunasibuha. Sil kulla surah, ya, gambar-gambar ini dihubungkan dengan yang sesuai. Ya. Misalkan di sini Al-Madinah. Ya. Al-Madinah itu kira-kira, ya, apa yang cocok untuk pasangannya di sini gambarnya Al-Madinah. Ada yang bisa jawab? Al-Madinah kan artinya kota. Yang sesuai dengan Al-Madinah dari gambar-gambar ini yang mana? Talawus. Talawus atau dawda. Ya.
Al-Madinah talawus atau ad-dawda. Jadi Al-Madinah talawus, ya. Kemudian dawda. Ustaz Fayat, cocok nggak? Ustaz Fayat letaknya di mana? Cocok Ustaz. Juga cocok. Ya. Kemudian aswaq, cocok apa tidak? Cocok. Aswaq. Kemudian jami'at, cocok apa tidak? Ya. Jami'at. Dan syarikat adanya di Madinah atau di Korea? Di Madinah. Di Madinah. Baik. Nah, maka di Korea sisanya berarti hadiah sama naqiyun. Korea itu suasananya hadiah, tenang, kemudian udaranya naqiyun, udaranya bersih, jernih. Baik, itu dia. Kemudian lanjut selanjutnya mufradat idhofiyah, kosakata tambahan selain yang sudah kita bahas, yaitu warna. Ya. Anda kira kita sudah bahas masalah warna ini? Sudah pernah kita bahas warna? Sudah pernah Ustaz. Kelas. Tapi warna-warna yang ada di sini ini adalah warna untuk muannas. Ya. Kalau kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita ambil warna itu yang berbentuk muzakkar, ya. Bayda, ya, itu adalah bentuk muannas dari kata abyad. Nah, jadi kalau bendanya muzakkar antum katakan abyad. Kalau bendanya muannas antum katakan bayda. Dua-dua ini artinya sama. Bayda sama abyad artinya sama-sama putih artinya. Tetapi kita bedakan muzakkar dan muannasnya. Kalau bendanya ada ta marbuthah maka kita katakan bayda. Kalau bendanya muzakkar tidak ada ta marbuthah kita katakan abyad. Ya, bayda, abyad. Kemudian sauda, mudzakarnya apa sauda? Aswad. Aswad. Bukan aswad, ya. Aswad. Hajar aswad. Kenapa kita katakan hajar aswad? Karena hajar itu mudzakkar. Kemudian habbah, ya. Habbatus sauda. Kenapa kita katakan sauda bukan habbatul aswad? Karena habbah itu muannas. Ya, untuk katakan habbatus sauda. Kemudian khadra artinya warna hijau, ya. Bentuk mudzakarnya adalah apa? Akhdar. Jadi kalau yang hijau itu mudzakar, maka akhdar, misalkan rumah warna hijau, kita katakan akhdar karena rumah mudzakar. Tapi kalau sekolah itu muannas karena ada ta marbuthahnya, maka gunakan khadra. Kemudian hamra. Hamra, ya, bentuk mudzakarnya adalah apa? Ahmar. Ya. Ahmar, bukan ahmar, ya, ahmar. Ya. Ahmar, hamra. Baik. Kemudian sofro, bentuk mudzakarnya apa? Asfar, ya, kuning artinya. Asfar, sofro. Jadi kalau yang kuning itu mudzakar, maka asfar. Kalau benda yang kuning berwarna kuning itu adalah muannas, maka sofro. Kemudian biru, zarqa di sini, ya, zarqa. Maka mudzakarnya apa? Asro. Mudzakarnya adalah azraq. Ya, jadi kalau bendanya mudzakar kita katakan azraq, kalau muannas kita katakan zarqa. Baik. Jelas ya warna-warna ya. Jadi wazannya af'al fa'la, ya. Af'al fa'la, ya. Aswad sauda, akhdar khadra, ahmar hamra. Jadi wazannya af'al fa'la. Ya. Dan ini termasuk mamnu minas saraf, ya. Jadi warna-warna itu mamnu minas saraf dia. Kenapa? Karena wazannya af'al fa'la. Ya. Af'al fa'la, maka dia termasuk mamnu minas saraf. Tidak menerima tanwin maksudnya. Jadi tidak antum mengatakan aswadun, ya. Nah, tapi antum mengatakan aswadu. Baik. Kemudian at-tadribul awal sil baina surah wal launil munasib, ya. Warna-warna ini kita pasangkan dengan bahasa Arabnya apa. Nah, gampang insyaallah ini. Putih tadi apa? Baydo. Muannasnya saja ya, baydo. Nah, kemudian hijau. Khadra. Hitam. Sauda. Ingat muannasnya.
Biru. Zarqa. Zakko. Zarqo. Zakko. Kemudian merah. Merah. Hamro. 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 Kemudian kuning. Sofro. Safro. Baik. Silakan dijawab di kitab. Kemudian sil bainal kalimatain al munasibatain kama fil misal, ya. Sil baina al kalimatain al munasibatain. Nah, ini tinggal dicocokkan aja ya mudzakkar wal muannasnya. Ahmar, Ahmar, hamro. Hamra. safar, safra, Asfar, sofro. abyad, Abiyad, Ya. baydo. aswad, Aswad. Aswad, Saud. saud. aq, Asrok. Zarqo. akhdar. Akhdar, khadro. Ini antara mudzakkar dan muannas. Salah gampang. Kemudian selanjutnya at-taraqib an-nahwiyah. Mata hadarta minal Yaman? Hadartu qabla 10 sanawatin. Ya. Mata hadarta minal Yaman? Kapan kamu datang dari Yaman? Maksudnya ke negara ini sejak kapan? Kamu tinggal di negara ini sejak kapan? Ya. Nah, rumah aslimu atau asalmu adalah dari Yaman. Sejak kapan kamu datang ke negara ini? Itu maksudnya. Ya, ke negara lain, negara Makkah, negara Arab Saudi misalkan. Ya. Maka dia menjawab hadartu qabla 10 sanawatin. Saya telah tinggal di sini, datang dari Yaman ke sini 10 tahun yang lalu. Jadi ini ada peta Yaman di situ ya. Yaman itu ibu kotanya adalah San'a. Ya. Ibu kotanya San'a, Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah, Republik Aman, ya, Republik Yaman. Baik. Kemudian di sini Mali 9 sanawat, 9 tahun. Maka kita katakan mata hadarta min Mali. Mali ini nama daerah ya, nama negara, negara Mali. Ya. Negara Mali itu sebelahnya Mauritania. Ya. Qabla tis'un. Jadi mata hadarta min Mali? Hadartu qabla ya 9 sanawatin. Is'i. Hadartu qabla 9 sanawatin. Kemudian Kenya, itu negara Kenya maksudnya. Ya. Kenya. Itu maksudnya negara Kenya. Ya. Siapa yang mau coba jawab? Tafadhol. Asbi, As-Siddiq. Wujud? Nah, Ustaz. Baik, silakan dijawab. Yang pertama. Mata hadorta minal mali. Hadortu. Hadarta minal mali. Kemudian. Hadortu qabla 9 sanawat. Hadartu qabla 9 sanawat. Baik, lanjut. Kenya. Mata hadorta minal Kenya. Min. Hadar- Kalau nggak ada alif lam, jangan tambahkan alif lam. Mata hadorta min Kenya. Hadortu qabla 8 sanawat. Baik, qabla samani sanawat. Nah, jadi Kenya itu negara Kenya, ya. Ya, negara Kenya yang ibu kotanya Nairobi, ya, Kenya. Jadi nulisnya Kenya. Ya. Kalau Mali tadi ya biasa Mali, ya. Negara Mali. Gitu. Baik. Kemudian ya Eritrea. Nah, lanjutkan ya Hasbi. Mata hadorta min Eritrea. Hadortu qabla 7 sanawat. Hadartu qabla 7 sanawatin. Ya. Jadi Eritrea itu negara Eritrea, ya, ibu kotanya Asmara. Jadi nulisnya begini dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia Eritrea, ini ya, Eritrea, negara di sebelahnya Sudan, ya, perbatasan dengan Sudan dan Ethiopia. Jadi mata hadarta min Eritrea? Ya, hadartu qabla 7 sanawatin. Baik, lanjut yang terakhir As-Senegal atau As-Senegal. Mata hadorta minas Senegal. Hadortu qabla
sitti sanawat. Baik, hadartu qabla sitti sanawat. Jadi 6 itu sitti sanawat. Ya, Senegal ya negara Senegal ya. Senegal negara di Afrika sana. Senegal. Baik. Jadi mata hadarta minas Senegal, hadartu qabla sitti sanawat. Baik. Nah, santai ya. Siapa tadi teman-teman? Baik. Ya, kita lanjutkan ya, kawan. Tadribus tsani. Tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah. Ya, pertanyaan seperti ini kemarin maknanya adalah menanyakan apakah kamu berkebangsaan Yaman, gitu ya. Boleh juga untuk langsung bertanya hal anta yamaniyun. Nah, itu versi lainnya ya. Hal anta yamaniyun boleh ya. Boleh juga kita katakan hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah, gitu ya. Nah, hal anta indonesiun, boleh kita katakan hal ma'akal jinsiyah al-indonesiyah. Na'am wa ma'i jawazus safaril yamani. Na'am, iya saya berkebangsaan Yaman. Buktinya saya punya di sini paspor. Ya, paspor ya Yaman. Ya, paspor al-Yamani. Baik. Kalau Mali, maka kita katakan hal ma'akal jinsiyah al-maliyah. Na'am wa ma'i jawazus safar al-mali. Ya, atau Mali, jawazus safar Mali. Kemudian al-Iraq. Hal ma'akal jinsiyah al-Iraqiyah? Na'am wa ma'i jawazus safar al-Iraqiyyu. Eritrea. Hal ma'akal jinsiyah al-Eritriyah? Eritrea. Jadi kalau seperti ini nggak perlu ditambahkan ta marbuthah. Ya, Eritrea. Ya, Eritrea. Na'am wa ma'i jawazus safar Eritrea. Kemudian as-Senegal. Hal ma'akal jinsiyah as-Senegaliyah? Na'am wa ma'i jawazus safar as-Senegaliyyu. As-Senegaliyyu. Baik. Jelas ya ikhwah ya? Kita jawab cepat saja di sini. Nah, masih banyak materi yang belum kita bahas. Baik, bila sampai sini ikhwah, ada yang mau ditanyakan dari tadribat yang barusan? Wadih insyaallah. Wadih. Baik, kita lanjutkan at-tadribus salis. Limadza taraktal Iraqa intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Berarti kalau Tarablus, ya limadza tarakta Tarablus, ya ini nama daerah, ya intaqalatis syarikatu ila Riyadh. Ini nama-nama daerah saja ya. Karena tema kita di sini adalah an-nas al-amakin wa al-annas, ya, nama-nama tempat dan orang-orang, maka di sini ada banyak nama tempat di sini. Tarablus, ya. Kemudian Riyadh, Makkah, Madinah, Iran, Libya, Mali, Kenya, Eritrea, Senegal, Mali, Saudi, Jeddah, Riyadh, Dammam, ya, kota Dammam, kemudian Makkah, dan nama-nama tempat semua. Baik. Kemudian tadribur rabi' kaifa taqdil waqta fi Jeddah. Ya. Kalau Amman berarti kaifa taqdil waqta fi Amman. Bagaimana kamu menghabiskan waktu di Amman, di Oman? Ya, azhabu ma'al usra, berarti kalau ada asdiqa berarti azhabu ma'al asdiqai. Ila aina? Ila suq. Kalau di sini ila syatil bahar, kalau di sini ila suq. Misalkan Ar-Riyadh, kaifa taqdil waqta fi Riyadh? Azhabu ma'ad duyufi ilal barri. Ya. Makkah, kaifa taqdil waqta fi Makkah? Azhabu ma'a al-auladi ilal masjidil haram. Dan seterusnya. Insyaallah ini tidak perlu dijelaskan atau insyaallah mafhum. Kemudian selanjutnya ya, pertanyaan kam tastagriqur rihlatu ila Makkah. Ini sudah kita bahas kemarin. Istagraqo yastagriqu artinya menghabiskan waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh rihlah untuk pergi ke Makkah? Ya, jadi rihlah ke Makkah itu menghabiskan berapa waktu? Berapa lama dibutuhkan? Tastagriqu sa'atan wahidatan takriban. Habiskan ya 1 jam takriban. Ya, kira-kira. Ya, takriban itu artinya kira-kira. Lihat di sini ada jam di situ. Ya, warna coklat itu 1 jam itu.
Di perjalanan dari rumahnya dia ke Makkah itu kira-kira satu jam. Kalau ke Al-Madinah, maka kita katakan kam tastagriqur rihlatu ilal Madinah tastagriqu salasa sa'atin. Kita katakan salasa sa'atin. Baik, sekarang sedikit kita ambil pembahasan tentang kaidah angka dalam bahasa Arab. Ya. Pembahasan angka ini dalam bahasa Arab panjang lebar sebenarnya, ya, luas sekali pembahasannya. Hanya saja di sini sekarang kita ambil ya sebagian saja dari pembahasan tentang angka ini. Baik. Perhatikan di sini, ya ini adalah rangkuman dari pembahasan angka. Kalau angkanya 1 sampai 2, maka dia mengikuti objeknya dari sisi mudzakkar maupun muannasnya. Nah, sini lihat. 1 sampai 2 yuwafiqani al-ma'dud, artinya ma'dud itu artinya objeknya, benda yang dihitung. Ketika antum mengatakan ada 2 buku, buku itu namanya ma'dud. 2 itu namanya adad. Ya, jadi ada adad, ada ma'dud. Adad artinya angka, ma'dud artinya objek yang dihitung. Perhatikan istilahnya ya. Jadi angka 1 sampai angka 2 yuwafiqani al-ma'dud. Kedua angka ini dia mengikuti objeknya. Ma'dud artinya objeknya. Maka ada tanda sama dengan di sini. Perhatikan di sini contohnya fil fasli talibun wahidun. Wahidun di sini mudzakkar. Karena apa? Karena talibun juga mudzakkar. Jadi patokan kita kepada talibun yaitu ma'dudnya. Jadi talibun wahidun. Itu angka 1 sampai angka 2. Jadi kalau angka 2 kita mengatakan fil fasli talibani isnani. Gitu ya. Jadi angka 1 ini ikhwah wahidun, ini bentuknya mudzakkar di sini. Ya, kenapa? Karena dia mengikuti talibun. Mengikuti objek yang dihitung. Kalau objek yang dihitung mudzakkar, maka dia mudzakkar. Kalau objek yang dihitung muannas, maka dia muannas. Itu angka 1 sama angka 2 saja. Jadi wahidun itu kadang dibaca wahidatun juga. Kapan dibaca wahidatun? Kalau benda yang dihitung muannas. Begitu ya. Nah, kemudian angka 3 sampai angka 9 kaidahnya dia tukhalifu al-ma'dud, menyelisihi objek yang dihitung. Ya, menyelisihi objek yang dihitung. Jadi di kalimat contohnya di sini fil fasli salah satu tullabin, objek yang dihitung adalah tullab. Ya, tullab itu jamak dari kata talib. Talib itu mudzakkar. Ya, maka angkanya harus pakai muannas, salah satu. Gitu ya. Jadi salah satu kan artinya 3. Di sini pakai ta marbutoh, kenapa? Karena tullabin itu mudzakkar, jadi dia menyelisihi. Ya, angka 3, angka 4 sampai angka 9 itu menyelisihi objek yang dihitung. Menyelisihi objek yang dihitung. Baik, kita buatkan contoh misalkan khusus untuk pembahasan angka 3 sampai angka 9. Misalkan ya, kita ambil angka 4 misalkan. Angka 4 dalam bahasa Arabnya arbaun ya, atau arba'atun. Ada 2 ya. Nah, angka 4 dalam bahasa Arab itu bisa arbaun, bisa arba'atun. Sekarang arbaun ini namanya mudzakkar, arba'atun ini namanya muannas. Kapan kita pakai yang mudzakkar, kapan kita pakai yang muannas? Karena angkanya arbaun ini angka 4. Angka 4 itu angka 3 di antara 3 sampai 9. Maka kaidahnya tadi tukhaliful madud, menyelisih objeknya. Maka arbaun kita gunakan kalau objeknya muannas. Misalkan tolibat. Ya, tolibatin. Ya, tolibatin. Kenapa dia marfu? Kenapa dia majrur? Nanti kita bahas. Kemudian arba'atu ya. Nah, lihat di sini. Ya, tadi arba'u ini mudzakkar. Arba'u ini mudzakkar. Kenapa? Karena tolibatin muannas.
Jadi tolibatin ini akar katanya asalnya adalah tolibatun. Jadi kita kembalikan ke bentuk mufradnya dulu untuk bisa tahu dia mudzakkar atau muannasnya. Ya. Baik. Perhatikan yang dikasih warna merah. Arba'u ini mudzakkar. Talibatun muannas. Nah, jadi dia kaidahnya seperti ini, harus menyelisihi. Ya. Jadi kalau benda yang dihitung adalah benda yang muannas, maka angkanya harus mudzakkar. Kalau benda yang dihitung adalah mudzakkar, maka angkanya harus muannas. Ya, arba'atun misalkan, ini muannas. Ya, maka objek yang dihitung haruslah mudzakkar. Contohnya tullabin. Tullabin. Karena kata tullabin ini merupakan jamak dari kata talibun. Ya, talibun ini kan mudzakkar. Ya, talibun ini mudzakkar. Ya. Makanya ya, angkanya harus menyelisihi muannas arba'atun. Ya. Jadi nggak boleh untuk mengatakan arba'u tullabin atau katakan arba'atu tullabin. Ya, arba'atu tullabin. Kalau kita ganti dengan 5 berarti khamsu talibatin, khamsatu tullabin. Ya. Kemudian situ misalkan situ talibatin, sittatu tullabin. Nah, gitu seterusnya. Jadi angka 3 sampai 9 menyelisihi objek yang dihitung. Ini yang ada dalam tanda kurung. Ini namanya objek yang dihitung. Atau bahasanya ma'dud. Baik. Ini kaidah 3 sampai 9. Angka-angka selanjutnya nanti akan kita bahas secara bertahap. Karena nah, kalau kita bahas secara langsung dari angka 1 dan angka seterusnya, khawatirnya akan cepat lupa. Nah, maka mulai dari sedikit demi sedikit dulu. Angka 3 sampai angka 9 dulu. Baik. Jelas sampai sini angka 3 sampai angka 9 kaidahnya? Wadih, Ustaz. Menanya Fadhal. kalau misalkan yang tiap isim itu kan isim yang jamak itu muannas ya. Nah, Termasuk misalkan arba'atu kutubun atau arba'u kutubun. kutubin. Nah. Terus Kutubin. yang antum tanyakan? Itu arba'u atau arba'ah kan soalnya yang isimnya itu kalau yang jamak jadinya muannas tapi aslinya dia muzakkar. Baik. Jadi kalau kutubin ya, ini kan dia jamak dari kata apa? Kitab. Kitabun. Kitabun. Nah, kitabun ini mudzakkar muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Maka angkanya harus muannas. Antum katakan arba'atu kutubin. Nah, jadi patokannya kemana? Patokannya ke bentuk mufradnya. Jangan lihat ke jamaknya. Kalau antum lihat ke jamak, semua muannas jadinya. Ya, semuanya muannas kalau antum lihat ke jamaknya. Lihat itu ke bentuk mufradnya, ke kitabnya. Jangan lihat ke kutubnya. Kalau kutubin, tulabin, tolibatin ini semua jamak ini. Berarti semuanya muannas, nggak ada yang mudzakkar berarti kalau begitu. Nah, tapi bukan begitu caranya. Caranya adalah kembalikan ke bentuk mufradnya dulu. Ya, kutubin, cari bentuk mufradnya apa? Kitabun, kitabun mudzakkar. Berarti angkanya muannas. Jelas maksudnya? Jelas, Ustaz. Baik, jadi kembalikan dulu ke bentuk mufradnya. Baik. Kemudian, walaupun dia jamak taksir li ghairi akil, Ustaz. Jamak taksir li ghairi Akil. nah, ini kan jamak taksir li ghairi akil. Nah, jadi kaidahnya ya, semua nggak antum pedulikan, yang penting dia jamak sudah. Ya, harus kembalikan ke bentuk mufrad dulu. Entah dia jamak taksir, jamak mudzakkar salim, ghairi akil, aulil akil, tidak peduli, yang penting dia jamak. Kembalikan ke bentuk mufradnya dulu. Ya, kembalikan dulu ke bentuk mufradnya. Jelas ya? Mau dia akil atau ghairil akil. Karena kaidahnya mengatakan ya, kullu jam'in li ghairil akil fahuwa muannas.
Setiap jamak untuk yang tidak berakal itu dihukumi muannas, tapi itu dalam pembahasan sifah mausuf. Ya, hadhihi kutubun mubtada khabar. Ya, pembahasan sifah. Nah, di situ baru pakai kaidah tadi kullu jam'in li ghairi aqil muannas itu. Tapi kalau dalam pembahasan adat ma'dud yang berlaku itu adalah mudhofun ilai. Arba'atu ini mudhof, kutubin ini mudhofun ilai. Kutubin ini mudhofun ilaihnya. Makanya dia berharokat kasroh sini, talibatin, tullabin, kutubin. Ya, semuanya kasroh karena dia sebagai mudhofun ilai. Apa itu mudhofun ilai? Nah, sudah pernah belajar mudhofun ilai sebelumnya? Sudah pernah belajar ya di lisan Arab. Ya. Arab. Ini di antara kaidah dalam apa namanya? Dalam pembahasan mudhofun ilaih adalah dia harus apa? Harus majrur. Ya. Tentunya dengan tanda-tanda jar yang atau sudah pelajari. Ada kasrah, ada fathah, dan sebagainya. Baik. Jelas sampai sini? Ada lagi yang tanyakan? Baik. Kemudian antum perhatikan di situ ya, talibatin, tulabin, kutubin, ini kan jamak deh. Kenapa nggak dikatakan talibatin aja? Arba'u talibatin. Tidak bisa karena ya arba'u itu artinya 4. 4 itu kan jamak sudah. Maka bendanya harus dijamak berarti. Talibatin. Gitu ya. Tulabin juga begitu. Ya, harus jamak dia. Ya, karena kaidahnya jamak majrur. Nah, objek yang dihitung angka 3 sampai 9 harus jamak dan majrur. Ya, tulabin itu jamak dan dia majrur dengan kasrah. Oke? Wah. Oke, Ustaz. Ini dia pembahasan sedikit tentang jamak. Apa namanya? Tentang al-adat wal madud. Kita kembali ke kitab. Ya. Di sini ya ada perkataan ya arba'u sa'atin. Kenapa antum katakan arba'u bukan arba'atu? Karena sa'atin ini bentuk mufradnya adalah sa'atun. Ya. Yang mana sa'atun ini muannas. Nah, maka antum pakai arba'u di situ. Nggak boleh arba'atu. Harus bertentangan dia. Ya. Karena di sini angka-angkanya antara 3 sampai 9 semua di sini. Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 lagi. Ya, angka-angka ini ya, harus menyelisihi ma'dudnya, harus menyelisihi objek yang dihitung. Arba'u sa'atin, ya, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, ya, sab'u sa'atin, samani sa'atin, tis'u sa'atin, talasu sa'atin. Baik, itu dia. Kemudian at-tadribus sadis, sil bainas su'ali wal jawabil munasib. Ya, apa artinya jodohkan atau sambungkan antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Kalau pertanyaannya limadza taraktal Madinah, jawabannya apa? Apa kira-kira jawabannya di sini? Lianna. Ya. Ada awalan lianna di sini? Tidak ada. Tidak ada. Coba. Apa? La uhibbu Limadza tarakta? Kenapa kamu nggak tinggal di kota lagi? Apa yang menyebabkan kamu tidak tinggal di kota? Ya, karena saya tidak suka. Ya, La uhibbu ini alasan. Karena pertanyaannya diawali dengan limadza. Limadza itu menanyakan alasan. Ya, menanyakan alasan suatu perbuatan. Maka gunakan ya di sini alasan maknanya. La uhibbud dawda'a wat talawusa. Artinya saya tidak suka bising dan pencemaran. Ya. Baik.
Nomor 2, ma ra'yuka fi madinati Baghdad? Apa pendapatmu tentang kota Baghdad? Menurut antum kota Baghdad itu kota yang bagaimana? Kira-kira yang mana? Kita kabir. Kabirotun. Madinatun kabiratun wa Kabirotun. jamilatun. Jamilatun. Dia adalah kota yang besar dan kota yang indah. Kaifa taqdil waqta fi Makkah? Bagaimana? Bagaimana? Berarti jawabannya ya cara berarti. Ya, cara menghabiskan waktu di Mekah. Yang mana di sini? Ada Rasul Ya. fil Masjidil Haram. Bagaimana Mas? Adrusu fil masjidil haram. Fil Masjidil Haram. Fil Karena di Masjidil Mekah Haram. ya. Karena di Mekah ya. A'malu tabiban bisa jadi ya. A'malu tabiban bisa jadi jawabannya itu, tapi lebih tepat adalah adrusu fil Masjidil Haram. Nah, fil Masjidil Haram letaknya di Mekah. Baik. Nomor 4, aina tadhhabul an? Aina berarti jawabannya adalah nama tempat berarti. Kemana sekarang kamu akan pergi? Jawabannya Adhabu bisayyarati. Adhabu ilal Adhabu ila jami'ah. Adhabu Adhabu ilal ila jami'ah. Kalau adhabu bisayyarati enggak cocok. Ya. Cara. Itu cara, bukan nama tempat. Enggak ada nama tempat di situ. Saya pergi dengan mobil. Bagaimana kemana kamu pergi? Saya pergi dengan mobil, kan enggak cocok. Kalau ditanya kemana pergi, berarti nama tempat yang ditanyakan. Ya, di sini nama tempatnya adalah Jami'ah. Saya pergi ke Jami'ah. Baik, nomor 5, kam tastagriqur rihlatu ila Makkah. Pertanyaannya diawali dengan kam, berarti menanyakan adat, jumlah. Berarti ada angka-angka di jawabannya. Mana yang ada angka-angkanya di sini? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk rihlah ke Makkah? Salasa sa'atin takriban. Dibutuhkan adalah 3 jam kira-kira, kurang lebih. Min aina hadarta? Ada kata aina di situ. Berarti menanyakan tempat. Min aina hadarta? Jawabannya? Mana? Datang. Hadartu min Makkah. Datang dari Makkah. Ya, ada nama tempat di situ Makkah. Madza ta'malu huna? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan di sini? Amalu apa? tabiba. Amalu tabiban. Ya. Artinya apa amalu tabiban? Bekerja sebagai Aku bekerja sebagai tabib. Jadi tabiban di situ bukan sebagai objek, ya, bukan maf'ulun bih di situ. Amalu tabiban, saya mengerjakan dokter, bukan. Ya. Bukan objek di situ ya. Amalu tabiban. Nomor 8, hal tazurul Yaman? Ada hal itu. Jawabannya harus Naam azuruha. Naam azuruha. Azuruha. Ya, saya akan mengunjungi Yaman. Nama-nama negara itu ikhwah dihukumi muannas ya. Makanya pakai domir ha di situ. Ya. Indonesia, Jakarta, itu nama-nama kota, nama-nama negara itu semua dihukumi muannas. Meskipun tidak ada tamar butohnya. Nomor 9, kaifa tadhhabu ilal amal? Adhabu bisayyarati. Adhabu bisayyarati. Saya pergi dengan sayyarati. Karena pertanyaannya kaifa, bagaimana? Maka jawabannya cara berarti. Baik. Ada ini ya. Silakan dijawab di kitabnya. Kemudian mulakhas at-tarkib, ya. Mulakhas at-tarkib. Sejauh ini kita sudah ambil ya tarkib-tarkib yang ada di sini. Ada totalnya 10 tarkib di sini. Tarkib yang pertama, limadza taraktal Iraq? Ya. Ini menanyakan kenapa engkau meninggalkan tempat. Limadza taraktal Iraq? Limadza tarakta Dimashq? Limadza tarakta Makkah? Limadza tarakta London dan seterusnya. Ini menanyakan alasan kenapa meninggalkan suatu tempat. Antum tinggal di Surabaya, merantau ke Jakarta. Ya, limadza tarakta Surabaya? Ya, seperti disebutkan alasan. Nomor 2, kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Kaifa taqdil waqta fi Dammam? Nah, ini pertanyaan untuk menanyakan
bagaimana cara seseorang menghabiskan waktu di suatu tempat. Ya. Antum tahu kawan antum pergi liburan ke Singapura misalkan. Antum tanya ke dia, kaifa taqdil waqta fi Singapura? Ya, bagaimana engkau menghabiskan waktu di Singapura? Jalan-jalan, belanja, atau bagaimana? Nomor 3, ya, intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Intaqalat artinya berpindah. Jadi perusahaan itu berpindah ke Jeddah. Jadi ini antum bisa ganti-ganti nanti. Muhammad pindah ke Jakarta misalkan. Tadi rumahnya di Bandung, dia pindah ke Jakarta. Boleh antum gunakan kata ini. Ya. Buku berpindah dari meja ke kursi. Ya. Ila kursi. Ya. Anak kecil berpindah dari masjid ke rumahnya misalkan. Intaqala juga ilal masjid dan seterusnya. Baik. Kemudian tarkib yang keempat, mata hadarta minal Yaman. Kalau ada mata berarti menanyakan waktu. Mata hadarta minal Yaman, ya. Mata hadarta min Jakarta. Ya, antum punya kawan tinggal di Jakarta, sudah lama tidak ketemu, ya, pada suatu hari antum ketemu dengan dia, maka antum tanyakan, ya akhi, mata hadarta min Jakarta. Ya, kapan kamu nyampe sini? Ya, kapan nyampe rumah? Ya, kapan kamu datang dari Jakarta? Gitu. Baik. Nomor 5, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahar. Adhabu ma'al usrati. Jadi kalau antum ingin mengungkapkan suatu kalimat, suatu perbuatan, kemudian antum ingin menyertakan orang lain bersama dalam suatu perbuatan tersebut, maka gunakan konteks kalimat seperti ini. Misalkan, antum ingin bilang, saya belajar bersama kawan-kawan. Maka antum katakan, adrusu ma'al asdiqa. Ya, adrusu ma'al asdiqa. Bisa antum ganti-ganti. Nomor 6, hal ma'aka al-jinsiyah al-yamaniyah. Hal ma'aka itu menanyakan apakah kamu punya, sama dengan kata hal indaka. Hal ma'aka sama hal indaka artinya sama. Jadi kalau anak tanya misalkan antum punya makanan tidak, anak katakan hal ma'aka at-ta'am, ya, atau hal indaka at-ta'am. Ya, ini penggunaannya hal ma'aka. Kemudian hadartu qabla 10 sanawatin. Hadartu qabla 10 sanawatin. Ya, saya datang ya sejak 10 tahun yang lalu. Ya. 9 tahun yang lalu. Bisa antum ganti-ganti nanti di sini. Ya, saya belajar sejak 2 tahun yang lalu misalkan. Saya mempelajari bahasa Arab ya, sudah 3 tahun misalkan. Antum katakan darastul arabiyyah qabla 3 sanawatin. Bisa antum atur nanti. Kemudian yang ke-8, ma'i jawazus safari. Ya, saya punya arti ma'i. Karena tadi hal ma'aka artinya apakah kamu punya. Ya, kalau berarti ma'i artinya apakah saya punya arti. Ma'i artinya saya punya. Nah, maknanya ma'a itu memang artinya bersama. Kalau antum katakan bersama saya paspor, itu maksudnya saya punya paspor. Bersama saya buku, maksudnya saya punya buku. Nah, gitu ya. Jadi diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, yaitu punya. Ya. Ma'i. Ya. Baik. Kemudian nomor 9, kam tastagriqur rihlatu ila Makkah. Ini menanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Misalkan antum ingin menanyakan antum pergi ke bengkel, ya, berapa jam yang dibutuhkan atau berapa menit yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor antum misalkan, maka antum katakan kam yastagriqu islahud dabbaba, ya, kam yastagriqu islahud dabbaba, islah artinya memperbaiki, ad-dabbaba artinya motor. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor saya? Ya. Jawabannya misalkan tastagriqur rihlatu sa'atan wahidah. Ya, yastagriqu islahud dabbaba sa'atan wahidah. Ini untuk menunjukkan atau mengekspresikan berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau yang 9 tadi bertanya, yang 10 ini jawabannya. Yang dibutuhkan misalkan 30 menit, atau ini 10 sa'ah. Yang dibutuhkan 3 jam, salah sa'ah, dan seterusnya. Baik. Jelas ini tarkib ini semua ya.
Oke, insyaallah. Mau nanya Ustaz, Fadhal. mengenai ma'a Ustaz, apa bisa sama fungsinya sama inda Ustaz? Naam, ya kan barusan kita sampaikan hal ma'aka itu sama artinya dengan hal indaka. Boleh dipakai keduanya Ustaz? Boleh. Ya. Nah, jadi kalau anak katakan hal ma'aka itu artinya hal indaka, oh berarti boleh pakai dua-duanya. Oke, hal? Ustaz. Baik. Yang lain? Contohnya kan? Balik Ustaz. Fadhal. Kazalika di ladai. Naam, ladaika. Ya. Ya, ladaika. Ya, hanya saja ladaika ini yang paling spesifik dari lainnya. Ya, ma'aka, indaka, yang paling spesifik, yang maknanya satu saja, yaitu artinya memiliki, itu ladaika saja. Ya. Nah, jadi kalau indaka itu maknanya bisa artinya memiliki, bisa artinya yang lain. Tapi kalau ladaika hanya satu artinya, memiliki. Jadi dia yang paling spesifik. Jadi lebih afdal untuk menggunakan ladaika. Hal ladaika ta'am, misalkan. Baik. Oke. Nah, izan kilahuma nafaqu bainahum. Kenapa? Izan kilahuma ma farqu bainahum. Baina madza? Baina Ma ladai wa indi. barusan anak jawab itu. Ya. Ma'a, inda, dan lada atau ladai, ya, ladaika kalau bertemu dengan domir. Ya, ladaika itu yang paling spesifik, yang artinya cuma satu, memiliki. Ya. Ma'a sama inda itu maknanya bisa memiliki, bisa yang lain. Ma'a bisa artinya bersama, ya, bisa artinya menggunakan, bisa artinya bersama, bisa artinya juga apa tadi memiliki. Nah, jadi kalau ma'a sama inda itu dia punya arti-arti lain selain memiliki. Ya, jadi ma'a sama inda itu maknanya luas. Sedangkan ladaika atau lada itu maknanya cuma satu, memiliki saja. Ya, kapan mau dipakai? Ya, ladaika, ma'aka, indaka, ya silahkan untuk pilih salah satunya. Tapi kalau mau yang afdal, yang orang pasti langsung paham pertanyaan antum, maka gunakan ladaika. Hal ladaika. Orang langsung paham di situ menanyakan kepemilikan. Tapi kalau antum katakan hal indaka atau hal ma'aka, orang mikir dulu indaka itu artinya apa di sini dalam pertanyaan tadi. Gitu maksudnya. Ya, karena tidak semua inda itu maknanya memiliki. Contohnya misalkan di ayat inna dina indallahil Islam. Nah, di situ inda artinya di sisi. Ya, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Ya, mungkin indah di situ atau artikan dengan memiliki. Ya, jadi indah itu bisa artinya memiliki, bisa artinya di sisi, bisa artinya di waktu. Banyak maknanya indah itu. Ya, tapi kalau ladaika hanya satu maknanya, memiliki saja. Tidak ada makna yang kedua ataupun yang ketiga. Jelas perbedaannya? Bahkan izan wa indaka bimakna an. Ada? Maka wa indaka bimakna an. Naam, ya, yajuz an naqul kadzalik. Ya, ma'aka wa indaka maknahuma amun. Lahu makna am. Wa naqul a'ammu min lada. Wa afdal an taqul ya indaka ma'aka waladaika a'am akhassuha yang paling khusus dari tiga kata itu adalah ladaika. Ya, yang paling khusus dari ketiga itu adalah ladaika. Al-muhim ya antum gunakan kata ma'aka indaka ladaika yang bermakna memiliki, ya orang pasti langsung paham di situ. Ya, apakah ada kondisi-kondisi khusus ketika kita memakai ma'aka indaka ladaika? Tidak ada kondisi-kondisi khusus. Tapi kalau mau maknanya spesifik, gunakan ladaika. Kalau mau maknanya umum, ya gunakan ma'aka atau indaka. Oke, ada? Wa bihamza. Syukran. Baik. Soal akhir? Yang lain?
Ladaika Ustaz tulisannya kayak mana Ustaz? Ladaika. Baik. Jadi ladaika itu berasal dari lada ya. Tulisnya begini asal katanya ya. Lada ditambah kaf, ya, domir kaf itu kan domir anta ya. Jadinya ya, alif itu berubah menjadi ya. Jadinya ladaika. Ya. Kalau tambah ki berarti ladaiki. Tambah kum berarti ladaikum. Ya. Kalau tambah ya bagaimana? Ya ada saya, maka jadinya ladaiya. Pakai tasdid. Ladaiya. Jadinya ladaiya. Jelas nih bedanya? Nah, kalau domir huwa, ya, ladaihi berarti. Ya. Domir ha, ladaiha. Domir antum, ladaikum. Ya. Domir antum, antunna, ladaikunna. Ya. Domir ana, ladaiya. Baik. Kelas? Ada pertanyaan lagi? Jelas. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, natafi bihadzal qadar. Al-taqi insyaallah fil liqa'il qadim. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Fiikum.